Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Man of the Match Cadiz versus Real Madrid, Karim Benzema. Karim Benzema layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Cadiz versus Real Madrid. Perbedaan level kedua tim begitu terasa. Kali ini Real Madrid menggilas Cadiz dengan skor telak 3-0. 3 gol Madrid tercipta di babak pertama. Karim Benzema memborong 2 gol. Lalu 1 gol lainnya dilesakan oleh Alvaro Odriozola. Hasil imbang ini penting bagi Real Madrid untuk bersaing di papan atas. Los Blancos naik ke puncak klasemen sementara sampai Atletico Madrid bertanding besok. Laga ini jadi pertunjukan Karim Benzema dengan 2 gol dan 1 assist untuk Alvaro Odriozola. Benzema mencetak gol pertama dan ketiga Madrid, artinya membuka dan menutup kemenangan Los Blancos. Striker Prancis ini membuat total 4 tembakan, 48 sentuhan, 95% umpan sukses, 2 umpan kunci dan 1 dribble. Dengan 2 gol dan 1 assist, Benzema mendapatkan rating 9,3 dari WhoScored dan layak menjadi Man of the Match. Pemain Real Madrid protes European Super League secara terselubung. Berbeda dengan Liverpool, pemain Real Madrid nampak adem ayem mendengar kabar soal kehadiran European Super League. Beberapa dari mereka tidak muncul ke hadapan publik untuk menyuarakan kekhawatirannya. Bagaimanapun juga, Real Madrid bisa dianggap sebagai dalang di balik kompetisi yang kontroversial tersebut. Seperti yang diketahui, Florentino Perez selaku inisiator kompetisi juga menjabat sebagai presiden Real Madrid. Pada Selasa kemarin, Perez mengungkapkan keyakinan kalau Europa Super League akan digelar. Ia pun yakin kalau ajang tersebut bisa diselenggarakan di bulan Agustus mendatang. Namun semuanya berubah ketika 6 tim Premier League sepakat untuk melakukan eksodus besar-besaran. Alhasil proyek European Super League pun harus ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Sebelum terjadi eksodus, peserta European Super League mendapatkan cercaan dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari publik, para pemain pun mengkritik kebijakan klub. Pemain Liverpool contohnya. Beberapa dari mereka menunjukkan dukungan terhadap fans yang menentang keikutsertaan The Reds di ESL. Lewat media sosial masing-masing, mereka mengirimkan pesan yang sangat kuat. Kami tidak suka dan tidak ingin itu terjadi. Ini adalah posisi kolektif kami. Komitmen kami terhadap klub ini beserta pendukungnya sudah absolut dan tanpa syarat. You never walk alone, kata pernyataan tersebut. Legenda Inggris yang pernah memperkuat Manchester United David Beckham juga ikut gelombang protes itu. Pemilik Inter Miami tersebut juga menebar pernyataan kuat melalui media sosial Instagram miliknya. Saya adalah orang yang mencintai sepak bola. Sepak bola sudah menjadi hidup saya sepanjang yang saya ingat. Saya mencintainya sejak masih kecil sebagai seorang penggemar, dan masih sampai sekarang. Sebagai pemain dan sekarang pemilik, saya tahu bahwa olahraga kami bukan apa-apa tanpa penggemarnya. Kami butuh sepak bola untuk semuanya. Kami butuh sepak bola yang adil dan kompetisi yang berdasarkan prestasi. Kalau kami tidak melindungi nilai-nilai ini, permainan yang kami cintai berada dalam bahaya. Tutup Beckham. Para pemain Real Madrid memang tidak berbicara kepada publik. Namun Luka Modric, Lucas Vazquez, Marcelo serta Odriozola menyukai unggahan David Beckham tersebut. Bisa jadi mereka mengungkapkan penolakan terhadap ESL yang sedang terpendam. Kylian Mbappe mulai cari rumah di Spanyol. Real Madrid ada di posisi terdepan dalam perburuan Kylian Mbappe. Striker PSG Kylian Mbappe kabarnya sudah mulai mencari rumah baru di ibu kota Spanyol, Madrid. Mbappe jadi salah satu aset paling panas di sepak bola Eropa saat ini. Tidak ada klub yang tidak mau mendapatkan jasanya. Bahkan semua klub top berlomba-lomba merekrutnya. Betapa tidak, Mbappe dianggap sebagai bakat terbaik sepak bola di masa depan. Dia diyakini bisa melanjutkan warisan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Karena itu Mbappe dinilai harus bergabung dengan klub yang lebih besar untuk membantunya mewujudkan ambisinya. Sudah beberapa tahun terakhir Madrid mengincar Mbappe, tapi transfer ini sulit karena harga yang dipasang PSG begitu tinggi. Sekarang situasinya lebih menguntungkan. Mbappe mulai mendekati akhir masa kontraknya. Begitu Juni 2021 nanti, dia akan memasuki 1 tahun terakhir masa kontraknya, yang membuatnya bisa didapatkan dengan harga yang relatif lebih murah. Kini menurut Goal, Mbappe telah mengirimkan perwakilannya untuk menemukan rumah baru di Madrid. Ini mungkin jadi langkah awal Mbappe hengkang ke Madrid. Meski begitu, Madrid belum bisa benar-benar pasti mendapatkan Mbappe. Kabarnya striker Prancis ini tidak mau buru-buru memutuskan masa depannya. Mbappe ingin menuntaskan musim ini terlebih dahulu. PSG masih berjuang di Ligue 1 dan mereka berhasil melangkah ke semifinal Liga Champions. Bagaimanapun, Mbappe sudah punya segalanya untuk bergabung dengan Real Madrid. Dia mahir berbahasa Spanyol dan sudah lama mengagumi Los Blancos. Nasib Mbappe juga tergantung pada bagaimana keberhasilan PSG di Ligue 1 dan Liga Champions musim ini.
Positif COVID-19, Federico Valverde absen perkuat Real Madrid lawan Chelsea. Raksasa La Liga Real Madrid mengkonfirmasi bahwa gelandang mereka Federico Valverde dinyatakan positif COVID-19. Valverde pun sangat mungkin absen dalam laga versus Chelsea pekan depan. Sejak beberapa hari lalu, Valverde memang sudah diharuskan menjalani isolasi mandiri karena ia melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19. Kini Real Madrid lewat laman resmi mereka merilis pernyataan singkat mengenai perkembangan terbaru Valverde yang pada akhirnya positif COVID-19. Real Madrid mengkonfirmasi bahwa pemain kami Fede Valverde dinyatakan positif dalam tes COVID-19 yang dilakukan hari ini. Tulis Real Madrid. Dengan kepastian ini, maka Valverde tidak bermain ketika Real Madrid berhadapan dengan Cadiz. Tak hanya itu, Valverde kemungkinan besar juga harus absen kala Real Madrid menjamu Chelsea pada partai leg pertama semifinal Liga Champions tengah pekan depan. Bahkan Valverde bisa jadi masih akan absen pada leg kedua di markas Chelsea sepekan berselang. Kehilangan Valverde jelas jadi pukulan telak bagi entrenador Real Madrid Zinedine Zidane. Pasalnya pemain Uruguay itu kerap diandalkan Zidane dalam beberapa laga terakhir. Tak hanya itu, kemahiran Valverde bermain di berbagai posisi juga menjadi nilai plus. Pemain 22 tahun itu sempat dimainkan sebagai bek kanan pada laga di markas Liverpool pekan lalu. Tiga rekrutan terburuk Real Madrid era Zinedine Zidane. Zinedine Zidane merupakan salah satu pelatih tersukses dalam sejarah Real Madrid. Dia telah mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi untuk Los Blancos. Zidane tercatat memenangkan 11 gelar selama bekerja di Santiago Bernabeu. Itu termasuk 2 gelar La Liga dan 3 gelar Liga Champions. Kesuksesan Zidane tidak lepas dari rekrutan pemainnya. Zidane tercatat mendatangkan sejumlah pemain baru selama menjabat sebagai pelatih Los Blancos. Ada pemain rekrutan Zidane yang sukses di Real Madrid. Namun ada juga yang kesulitan menunjukkan performa terbaiknya selama berada di klub. Siapa saja rekrutan Zidane yang tidak mampu bersinar di Real Madrid? Berikut daftarnya. Theo Hernandez. Theo Hernandez bergabung dengan Real Madrid pada musim 2017-2018. Namun Hernandez tidak mendapatkan kesempatan bermain reguler di Santiago Bernabeu. Los Blancos kemudian meminjamkan Hernandez ke Real Sociedad pada musim berikutnya. Pemain berusia 23 tahun itu tidak kembali ke Real Madrid setelah masa peminjamannya berakhir karena ia memilih hengkang ke AC Milan. Hernandez meninggalkan Real Madrid setelah mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi. Bek kiri asal Prancis itu kini mempunyai karir yang bagus bersama Rossoneri. Luka Jovic. Setelah tampil mengesankan untuk Eintracht Frankfurt, Luka Jovic bergabung dengan Real Madrid. Los Blancos membawa pemain Serbia itu dengan mahar transfer 63 juta euro. Namun Jovic sepertinya sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan tim sebesar Real Madrid. Pasalnya Jovic hanya mampu mencetak 2 gol dari 32 penampilan. Pada 14 Januari 2021, Real Madrid melepas Luka Jovic ke klub lamanya Eintracht Frankfurt. Dia kembali ke Jerman dengan status pinjaman hingga akhir musim 2020-2021. Eden Hazard. Real Madrid mendatangkan Eden Hazard dari Chelsea dengan biaya 115 juta euro pada tahun 2019. Nominal itu menjadikan pemain asal Belgia itu sebagai salah satu pemain termahal di dunia. Namun Hazard kesulitan menunjukkan performa terbaiknya sejak dibeli Real Madrid. Pemain berusia 30 tahun tersebut dibekap cedera melulu. Akibat cedera tersebut, Hazard jarang tampil di atas lapangan. Hazard sejauh ini baru bermain 36 kali dan mencetak 4 gol untuk Los Blancos.